Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas bab 1 di kelas 10 mata pelajaran fisika. Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa sediakan catatannya ya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran fisika dan pengukuran. Submateri yang akan kita pelajari ialah apa ya? Nah, empat ini akan kita bahas dalam materi besaran fisika dan pengukurannya. Sub pertama yaitu besaran, yang kedua ialah dimensi, yang ketiga angka penting, dan yang keempat adalah alat ukur. Nah, baiklah, kita akan masuk ke sub pembahasan yang pertama, ialah besaran. Oke, kita akan membahas poin yang pertama yaitu besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Secara garis besar, besaran dalam fisika dibagi dua bagian. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua besaran skalar. Nah, yuk kita bahas kedua besaran itu satu persatu. Yang pertama ialah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan secara internasional. Nah, ada 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa. Nah, panjang tadi satuan panjang dilambangkan dengan L ya. Nah, L itu dalam bahasa Inggris yaitu long. Yang kedua adalah massa, lambangnya adalah M. Yang ketiga adalah waktu, lambangnya T, T kecil ya. Yang keempat adalah kuat arus listrik, lambangnya I, ini I-nya I besar ya. Yang kelima adalah suhu, suhu mutlak yang dilambangkan dengan T. Yang keenam adalah intensitas cahaya, lambangnya juga I. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Nah, 7 besaran pokok ini harus dihafal betul ya. Dan jangan kebalik-balik nanti. Nah, karena ada besaran lain yang akan kita bahas. Yuk lingkari 7 besaran pokok yang harus kita hafal. Nah, kita ulangi lagi besaran pokok apa saja. Yang pertama apa tadi? Ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga adalah waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu mutlak, yang keenam adalah intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Setelah mempelajari besaran pokok, nah apa yang akan kita pelajari berikutnya? Kita akan mempelajari yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang kedua yang akan kita bahas setelah besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah luas, lambangnya adalah A. Yang kedua volume, lambangnya adalah V besar. Yang ketiga adalah massa jenis, lambangnya Rho. Yang keempat berat jenis. Yang kelima kecepatan, lambangnya V. Yang keenam percepatan, lambangnya A.
Yang ke-7 gaya lambangnya F. Yang ke-8 daya lambangnya P. 9 usaha lambangnya W. Dan 10 momentum adalah lambangnya P. Nah, ini adalah besaran-besaran. Ini masih contoh ya, karena masih banyak besaran lain yang akan kita bahas. Yang perlu kita ingat adalah besaran pokok. Jadi selain dari besaran pokok, yaitu artinya itu adalah besaran turunan. Next, kita akan membahas tentang sistem satuan. Sistem satuan yang digunakan dalam fisika adalah sistem satuan internasional atau dilambangkan dengan SI. Sistem satuan ini juga disebut metrik atau MKS, yaitu meter kilogram sekon. Keunggulan dari sistem MKS ini adalah mudah dikonversi ke bilangan 10 berpangkat. Namun, satuan diberi awalan sesuai dengan besar pangkatnya, seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel dari awalan satu satuan. Kalau dia 10 pangkat 12, nah nama awalnya adalah tera yang disebutkan dengan T. Jadi kalau 10 pangkat 12 itu artinya dia tera ya. Jadi kalau udah tera, itu 10 pangkat 12. Kalau dia 10 pangkat 9, itu giga. 10 pangkat 5 mega. Nah contohnya kalau paket data itu 10 GB. Nah, berarti kalau 10 GB berarti 10 pangkat 9 10 kali 10 pangkat 9 byte ya, kalau artinya 10 GB. Berarti 10 kali 10 pangkat 9 byte. Nah, untuk seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Dalam fisika, selain digunakan sistem satuan MKS, juga digunakan sistem satuan CGS atau cm gram second. Nah, satuan besaran pokok dan simbolnya, kalau panjang simbolnya L, kalau satuan MKS adalah meter, satuan CGS-nya adalah cm. Massa, besaran pokoknya, simbolnya adalah M, satuan MKS-nya adalah kilogram, lambangnya kg, satuan CGS-nya gram dalam kurung atau gram ya. Besaran pokok yang ketiga, waktu, simbolnya T, MKS-nya second, lambangnya S, satuannya juga second. Untuk CGS, kuat arus listrik, simbolnya I, satuan MKS-nya ampere, sedangkan satuan CGS-nya tidak ada. Nah, ini untuk suhu. Kalau suhu mutlak simbolnya T, satuan MKS-nya adalah Kelvin, satuan CGS-nya tidak ada. Intensitas cahaya, simbolnya IV, satuan MKS-nya kandela, satuan CGS-nya tidak ada. Jumlah zat, simbolnya N, satuan MKS-nya mol, dan satuan CGS-nya tidak ada. Nah, ini adalah contoh-contoh dari satuan besaran turunan dan simbolnya. Kita mulai dari besaran turunan yaitu luas. Luas dirumuskan dengan panjang kali lebar. Ini luas persegi panjang ya. Nah, kalau dalam satuan MKS, kalau panjang kan satuannya meter, lebar juga meter. Jadi meter kali meter, meter kuadrat. Kalau dalam CGS, panjang cm, lebar juga cm. Jadi cm kali cm adalah cm kuadrat, seperti itu. Volume juga seperti itu. Kalau volume luasnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, satuan MKS-nya gimana? Kalau panjang, satuan MKS-nya meter, lebar meter, tinggi juga meter, berarti meter kali meter kali meter, jadi meter pangkat 3. Nah, kalau satuan CGS-nya
panjang cm, lebar cm, T-nya cm. Jadi satuan CGS-nya cm kali cm kali cm, ya cm pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Selanjut, massa jenis. Massa jenis dilambangkan dengan rho. Rumus dari massa jenis ialah massa per volume. M-nya buat massa, V-nya volume. Gimana satuan MKS-nya? Kalau massa, satuan MKS-nya apa? Kilogram. Dan volume, satuan MKS-nya adalah meter pangkat 3. Jadi satuan MKS-nya jadinya kilogram per meter pangkat 3. Sedangkan massa satuan CGS-nya adalah gram dan volume satuan CGS-nya adalah cm pangkat 3. Jadinya satuan CGS dari massa jenis adalah gram per cm pangkat 3. Contoh terakhir kita bahas yaitu kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V kecil, dirumuskan dengan S per T. S itu untuk perpindahan, T-nya adalah perubahan waktu. Nah, kalau dia perpindahan satuannya adalah meter, nah berpindah dalam meter ya. Perpindahan satuannya meter, waktu dalam sekon. Berarti kalau dia perpindahan per waktu tadi berarti adalah meter per second. Sedangkan dalam CGS, meter, CGS-nya cm. Jadi cm per second. Second kan tidak ada CGS-nya. Nah, selanjutnya sampai ke bawah seperti itu ya caranya. Dari rumus kita tentukan dulu satuannya apa, baru kita rubah ke MKS atau CGS. Kalau MKS, nah itu yang harus kita ingat, M biasanya kita pakai meter, K-nya adalah kilogram, S-nya second. Dan kalau CGS berarti yang meter tadi kita ubah jadi C-nya cm, G-nya gram, S-nya adalah second. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita bahas contoh soalnya. Ini kita lihat soal yang pertama. Besaran di bawah ini yang bukan merupakan besaran turunan adalah. Nah, triknya adalah kalau kita bahas tentang soal dari besaran pokok dan besaran turunan, yang perlu kita hafal adalah 7 besaran pokok. Nah, kecepatan. Apakah kecepatan termasuk besaran pokok? Tidak ya. Yang B, momentum, apakah termasuk 7 besaran pokok? Juga tidak. Kalau gaya, juga tidak termasuk dari besaran pokok. Volume juga tidak termasuk besaran pokok. Yang terakhir adalah massa. Massa termasuk dalam 7 besaran pokok. Jadi jawaban untuk soal yang ini, nah ini soal yang ini ya, adalah E. Nah, jadi jawabannya adalah E. Soal berikutnya, di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok adalah, nah yang diminta adalah kelompok besaran pokok. Jadi, yang selain dari besaran pokok berarti salah ya. Kita lihat dari massa jenis dan luas. Massa termasuk besaran pokok ya. Massa jenis tidak. Massa jenis adalah termasuk besaran turunan, dan luas juga termasuk besaran turunan. Yang B, dari panjang, kuat arus, suhu. Nah, ketiganya termasuk dari besaran pokok ya. Yang C, panjang, waktu, volume. Hanya panjang di sini yang merupakan besaran pokok. Massa, suhu, kecepatan, hanya massa dan suhu yang menjadi besaran pokok. Yang E, usaha, kecepatan, dan berat. Nah, ketiganya tidak ada besaran pokok ya. Jadi jawaban yang benar adalah panjang, kuat arus, dan suhu. Jawabannya adalah B untuk soal yang ini. Yang terakhir, nah ini soal yang terakhir. Satuan dari besaran kecepatan, suhu, dan gaya menurut sistem SI adalah.
Di sini kecepatan. Nah tadi kita udah bahas ya, kalau kecepatan adalah meter per second. Yang kedua adalah suhu. Nah, suhu kalau dalam satuan internasional adalah Kelvin. Jadi dan gaya. Nah, gaya satuan internasional adalah Newton. Jadi jawabannya ada yang betul adalah meter per second, Kelvin, dan Newton. Jawabannya adalah C. Nah, kok suhunya tidak dalam Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur atau yang lainnya? Kenapa Kelvin yang menjadi satuan internasional? Nah, ini sudah kita baca, boleh kita baca lagi dari tabel CGS dan MKS ini ya. Nah, ini. Suhu, kalau untuk suhu, satuan MKS-nya adalah Kelvin. Jadi, walaupun ada Fahrenheit, Reaumur, Celsius, nah, tetap kita pilih ialah Kelvin. Sekian dulu pembahasan kita tentang besaran. Nah, kita boleh kita review lagi. Besaran yang kita bahas adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk materi berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Submateri yang akan dibahas berikutnya adalah dimensi ya. Dimensi akan dibahas pada materi berikutnya. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang besaran. Next video Miss juga akan membuat video tentang soal-soal dan pembahasan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jangan lupa nonton juga ya video berikutnya. Terima kasih.